3 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu dengan Bapak Ibu dari Kabupaten Kutai Timur. Saya sebetulnya Bapak dan Ibu lebih suka diskusi langsung tanya jawab gitu ya, karena kita biar lebih akrab seperti itu ya Bapak dan Ibu ya. Jadi biar nggak ngantuk, boleh nanti saya nggak terlalu lama gitu untuk paparan. Saya lebih seneng ngobrol gitu ya di sini ya. Jadi Bapak dan Ibu nih mungkin masih belum ada yang familiar ya terkait gender itu apa. Saya nanti dari tadi ngomong gender ternyata gender itu ternyata ini gitu ya Bapak dan Ibu. Mungkin saya nggak perlu pakai pantun ya, tapi sebenarnya saya udah menyiapkan pantun ini. Tapi biar kita lebih lagi, mungkin sebelum kita membahas lebih jauh Bapak dan Ibu terkait kebijakan implementasi pengaruh kesamaan gender dalam pembangunan nasional, karena kami dari kementerian kita sangat wajib untuk menyampaikan kebijakan implementasi pengaruh kesamaan gender itu apa. Kita harus pahami dulu ya, gender itu apa, pengaruh kesamaan gender itu apa. Nanti ketidakadilan gender itu ada lagi implementasi dari strategi pengaruh kesamaan gender itu dari strategi BOG itu melalui perencanaan dan penganggaran. Mungkin ada Bapak Ibu di sini yang tahu arti gender nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Mungkin ada yang tahu? Ibu bisa menjawab gender? Beda laki-laki dan perempuan. Ya, sedikit lagi. Betul Ibu? Dari perilakunya, dari adanya. Betul. Ada yang tahu? Bisa dipakai Pak Agus. Jadi kalau di sini nggak umum ya? Apa harus aku nih untuk peserta? Oh ya. Bapak nama siapa tadi lupa? Ibu nama siapa? Ibu? Ino. Ibu. Oh ya. Ibu dari OPD mana? Atau Dari dinas sosial. makasih Bu. Bapak dari mana Bapak? Dari Pemberdayaan Perempuan. Oke, sudah PA. Sudah masternya nih. Gender apa Pak? Ya, Bapak. kalau Nama mas- Pak? Nama? Nama Pak Akbar. Pak Akbar. Ya, makasih. Jadi kalau saya itu gender itu jenis kelamin sosial. Jadi tadi sudah jelaskan dari Bu Inu bahwa memang ada perbedaan laki-laki perempuan dari sifat, perilaku, peran tanggung jawab yang terbentuk dari konstruksi sosial budaya masyarakat yang bisa berubah dan bisa dipertukarkan dan dapat menimbulkan kesenjangan gender maupun ketidakadilan gender. Luar biasa. 100 Pak, saya kasih nilai 100 nih. Pak Akbar. Karena dari dinas PPPA nih Pak ya. Pasti sering ikut bimbel ya Pak ya. Luar biasa, betul. Pak Akbar, jadi gender itu kita bisa bedakan ada jenis kelamin secara biologis dan jenis kelamin secara sosial, Bapak dan Ibu. Jenis kelamin secara biologis itu kalau perempuan itu melahirkan, menyusui, menstruasi seperti itu udah given dari Tuhan, dari Allah ya Bapak dan Ibu. Tapi kalau laki-laki ya ada punya prostat gitu ya Pak ya, punya penis. Tetapi kalau itu udah kodrat, nah itu yang dimaksud kodrat. Jadi memang jenis kelamin yang dibangun secara biologis itu sudah dari Tuhan, tidak bisa dipertukarkan antara perempuan dan laki-laki. Nanti ada ujiannya. Kalau jenis kelamin yang dibentuk secara sosial dibangun oleh manusia sendiri itu namanya gender. Jadi gender itu betul yang disampaikan Pak Akbar bahwa gender adalah pembedaan peran, tanggung jawab, fungsi, sifat antara perempuan dan laki-laki yang dibangun oleh sosial atau
dikonstruksi oleh budaya setempat seperti itu. Jadi sifatnya itu bisa berubah gitu Bapak dan Ibu. Jadi kalau gender itu apa contohnya? Memasak, ya kan ya. Kemudian apa? Manjat pohon, gender nggak Bapak dan Ibu? Bertani. Artinya perempuan dan laki-laki itu bisa melakukan. Jadi bisa dipertukarkan seperti itu. Mengganti popok, setir mobil. Dulu mungkin perempuan zaman dulu sekali yang setir mobil ya laki-laki. Atau mungkin sampai sekarang pun manjat genteng itu yang bisa laki-laki, padahal perempuan juga bisa gitu. Seperti itu. Nah itu banyak sekali di masyarakat kita, karena di masyarakat kita yang budayanya sangat bermacam-macam, mungkin gender di Jawa dan gender di Sumatera atau di Kalimantan itu bisa berbeda-beda, termasuk kepemimpinan. Perempuan juga bisa memimpin, laki-laki memimpin. Jadi perempuan dan laki-laki itu bisa saling bertukar peran dan tanggung jawab seperti itu. Nah, kita kan nggak mungkin ya Bu, lahir langsung Mbak Panci gitu, nggak mungkin kan ya. Nah, itu kalau gender itu bisa dibentuk atau dikonstruksi oleh manusia itu sendiri seperti itu. Mungkin ada yang belum paham nggak Bu, gender dan jenis kelamin sosial dan jenis kelamin yang dibentuk secara biologis. Mungkin ada yang udah paham, masih bingung? Sedikit lah ya, kita sambil jalan. Jadi ketika gender itu tidak menjadi masalah, seumpama kita contoh kecil di dalam lingkungan keluarga, itu disepakati antara misal suami dan istri, oh aku yang kerja aja ya Bu, bapaknya yang kerja di luar, ibunya yang ada di rumah saja. Ketika itu juga, tapi kalau IPM-nya laki-laki itu statusnya tinggi, artinya kualitas SDM perempuan itu lebih kurang daripada laki-laki di Indonesia. Nah nanti kita lihat ya provinsi Kaltim ya seperti apa. Artinya kalau IPM-nya perempuan adalah perempuan tuh hampir setengahnya loh di Indonesia. Kalau lebih gitu ya kualitasnya, gimana dia bisa memberikan dampak atau kontribusi untuk proses pembangunan di negara ini kepada ibu. Makanya kita perlu berdayakan nih si perempuannya. Kita lihat kalau angka kesehatan itu dilihat dari angka harapan hidup, kemudian pendidikan, harapan lama sekolah, dan rata-rata lama sekolah, kemudian ekonomi, pengeluaran per kapita. Nah ini kita lihat IPM-nya Kalimantan Timur, Bapak dan Ibu. Sebentar, Pak. Nah di Kalimantan Timur ini kita lihat paling nomor 3 Bapak dan Ibu, luar biasa loh IPM-nya, capaian kualitas perempuan dan laki-lakinya itu jauh di atas rata-rata angka nasional IPM. Setelah DKI, setelah Jogja dan Kaltim nomor 3. Ini IPM ya, belum IPJ. Secara pendidikan bagus, secara kesehatan, secara ekonomi bagus. Tapi ada 23 provinsi yang masih PR banget nih. Secara IPM-nya masih di bawah rata-rata angka nasional. Nah ini kita lihat Kutai Barat. Kutai Barat itu di atas angka nasional. Yang masih rendah memang PPU dan Muhammad itu ya. Kalau di rata-rata itu. Kemudian nah ini usia harapan hidup Provinsi Kalimantan Timur, Kutai Barat masih di atas rata-rata angka nasional bagus, PPU masih di bawah.
harapan nama sekolah juga masih di atas angka rata-rata nasional. Kemudian rata-rata nama sekolah juga di atas. Ini bagi PM ya, kepada Ibu. Kemudian pengeluaran per kapita itu di bawah angka nasional. Ini berarti di bidang ekonomi. Kalau IPG ada yang tahu nggak kepada Ibu? Bedanya IPM dan IPG, Pak Akbar? Iya, IPG. Iya. IPM kan terdiri. Jadi IPM itu terdiri dari IPG, IPM perempuan dan IPM laki-laki. Jadi IPM itu IPM rata-rata ya antara perempuan dan laki-laki. Jadi tentu kalau IPM-nya IPM-nya perempuan misalkan setara dengan IPM-nya laki-laki. Indikatornya ya ke IPG, semakin tinggi IPG pasti semakin menyempit perbedaan antara IPM laki-laki dan IPM perempuan. Ada yang tahu keren Akbar? Belum ya? Ya. Sedikit lagi Pak Akbar. Jadi betul. Tapi kita perlu garis bawahi IPM dan IPG itu sama secara indikator. Tetapi kalau di IPG itu diungkap kesenjangannya antara perempuan dan laki-laki. Itu diungkap. Perempuannya lebih rendah atau laki-lakinya lebih rendah. Perempuannya lebih tinggi atau laki-lakinya lebih tinggi. Nah ini di IPG. Kalau tadi masih belum diungkap nih tiap kesenjangan gendernya, tapi kalau di IPG itu sudah dilihat kesenjangannya Pak. Itu sama, diukur dari rasio IPM laki-laki dan rasio IPM-nya perempuan. Seperti itu, sama dilihat kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Nah ini Bapak dan Ibu. Kalau lihat IPG kalau di bawah. Setelah Mako dan Poko bareng, itu ada apa? Ada tanya kan? Tapi secara IPM di atas, tapi secara IPG tidak ada kesenjangannya. Itu menurut itu di bawah gitu. Merah ini menjadi diskusi kami di Kalimantan Timur ya dengan Ibu Soraya ya, Kepala Dinas Provinsi PPPA, Bu Deputi kami waktu itu Bu Reni Emrosarin, kemudian sempat Bu Menteri juga bahas terkait apa ya? Padahal kalau ini secara IPM luar biasa bagus sekali, tapi setelah dilihat diungkap kesenjangan gendernya itu dia merah gitu setelah Papua dan Papua Barat. Nah ini kalau lihat Kutai Barat masih di bawah angka nasional, masih di bawah angka rata provinsi. Itu di laki-laki yang pembagian kabupaten kotanya ya. Nah ini angka harapan hidup Kutai Barat laki-lakinya 71, perempuannya 75,16. Ya. Rata-rata sekolah juga. Gimana Bapak? Hampir banyak janda kita usia perempuan lebih Oh tinggi. gitu. Iya Pak. Nanti kita bahas ya Pak, nomor ya Pak ya. Kemudian harapan nama sekolah itu rata-rata di Kutai Barat itu angka rata-rata kalau yang laki-laki di atas angka nasional. Kalau perempuan itu masih di bawah. Ini pendidikan, bidang pendidikan. Ini juga pendidikan rata-rata nama sekolah perempuannya secara pendidikan Kutai Barat memang sudah tinggal perempuannya. Ekonomi apalagi semuanya. Nah, kalau IDG apa Bapak dan Ibu? Nah, kalau IDG itu fokus melihat partisipasi perempuannya di bidang ekonomi dan di bidang politik. Indeks pemberdayaan gender. Jadi diukur dari apa? Diukur dari angka partisipasi perempuan di parlemen. Dilihat dari perempuan sebagai tenaga profesional, dilihat sebagai sumbangan pendapatan dari si perempuan. Nah, ini kalau melihat sih ya stagnan sih ya.
Nah, Kutai Barat IBG-nya masih kan ya di bawah IBG nasional Pak dan Ibu. Harusnya juga untuk perempuan di Parlemen masih di bawah angka nasional, masih di bawah angka provinsi. Ya. Perempuan sebagai tenaga profesional Kutai Barat di atas bagus ya. Meskipun di bawah angka nasional ini mungkin banyak yang ibu-ibu di sini PNS ya, bekerja sebagai PNS atau di sini banyak perusahaan atau di Kutai Barat banyak perusahaan-perusahaan seperti itu ya. Nah itu ya meskipun masih di bawah angka provinsi tapi di bawah angka nasional itu yang sedih malah Bro dan Samarinda ya. Nah ini nanti kita bahas ya Bu ya. Ini data terpilah atau datanya tepat sasaran atau enggak itu menjadi bahasan ya di KP karena dari provinsi sendiri akan membuat kajian. Protes ini dari KP ini kenapa kita IPG-nya itu sangat rendah gitu ya seperti itu. Secara ekonomi cuma pendapat perempuan. Kemudian ini IKG. Nah, kalau IPG, IPM, IPG, IDG itu levelnya nasional. Kalau ini indeks pertimbangan gender ini sudah internasional gitu ya. Jadi dilihat dari kesehatan, angka kematian ibu, ya. Kemudian angka kelahiran remaja atau perkawinan anak ya. Kemudian dari partisipasi perempuan dalam parlemen. Kemudian dari pendidikan, penduduk dengan pendidikan menengah, ketenaga kerjaan. Nah, Indonesia ini ranking 110 dari 191 negara. Kalau di ASEAN ranking 7 dari 10 negara, di G20 ranking 18. Ya. Kalau Mika itu Malaysia, I-nya K-nya itu K-nya itu Korea, T-nya itu Turki, A-nya itu Australia, I-nya itu Indonesia ya Pak ya? Nah ini KG Kalimantan Timur bagus loh, hijau bagus. Nah ini IKG Kutai Barat masih di bawah rata-rata angka nasional. Nah ini proporsi perempuan pernah kawin 15-44 tahun yang pernah dengan anak-anak di 12 tahun, 6 tahun pun bagus. Kemudian proporsi perempuan pernah kawin ini kawin juga. Oh, Kutai Barat masih ini ya tinggi ya, masih tinggi. Nah ini perempuan prestasi perempuan dengan pendidikan yang setara atas. Kutai Barat di atas rata-rata. Parlemen, maaf masih Kutai Timur ya Pak. Kutai Barat di sini ya. Bunina. Ya, yang ini 16. Benar ya Pak ya? PPAK, rumah Kutai yang ini. Kutai Barat hijau, bagus tingkat partisipasi angkatan kerjanya. Nah ini Global Gender Gap Index GGGI. Ini juga internasional, bisa dilihat apa partisipasi dan aktor ekonomi, kemudian apa pendidikannya, kemudian kesehatan dan apa pemberdayaan politiknya. Kalau Indonesia masih rankingnya juga masih di bawah. Nah ini proporsi perempuan yang umur 20-24 tahun yang berstatus kawin Kalimantan Timur di bawah angka nasional. Nah ini indeks kualitas keluarga juga Kalimantan Timur tinggi. Nah Bapak dan Ibu, ini biasanya SIDO ini biasanya saya taruh di paling pertama kali saya presentasi biasanya. Jadi SIDO ini adalah
konvensi di Indonesia itu sudah punya komitmen meratifikasi segala bentuk diskriminasi penghapusan terhadap perempuan yang dituangkan di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1984. Itu ada 12 area di sini, baik di dalam bidang politik, di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang kesehatan, untuk banyak sekali. Nah, artinya bidang-bidang ini tentunya diharapkan bisa diampu oleh masing-masing OPD yang ada dari pusat, provinsi sampai kabupaten kota bisa ikut bertanggung jawab. Nah, ini kenapa ada Beijing Declaration and Platform for Action atau BPFA di tahun 1995 dari Shido itu masih merasa ada kurang. Jadi negara-negara 15 negara itu di Asia Pasifik, di Forum Asia Pasifik untuk lebih menguatkan 12 area kritis tadi, Bapak dan Ibu. Jadi 15 negara itu mendeklarasikan komitmennya di area-area kritis ini lebih ditekankan gitu ya. Jadi perempuan dan lingkungan lebih spesifik, perempuan dan pengambil keputusan, anak perempuan, perempuan dan ekonomi. Nah, setiap 5 tahun Indonesia itu harus melaporkan ke PBB yang nanti akan laporannya itu akan direview oleh CSW secara berkelanjutan. Nah, ini SDGs ya, sudah pernah dengar ya Bapak dan Ibu SDGs ya, pembangunan berkelanjutan ya, dengan prinsip no one left behind, tidak satupun manusia itu tertinggal seperti itu. Nah, ini kita itu gender itu di goals kelima itu mencapai saat ini dan pemberdayaan perempuan. Itu jelas banget kalau SDGs itu memang mengatur bagaimana kemaslahatan umat manusia yang ada di bumi. Dia itu mengatur kemiskinan sampai isu urban itu diatur semua di sini. Nah, ini RPJMD tadi sudah ya. Nah, ini adalah kenapa Pak? Ya, ini kita bikin kebijakan dari BPJMD gitu ya, dari mulai Undang-Undang Dasar, kemudian tadi ratifikasi SIDO, Beijing Platform, Impres nomor 9, Undang-Undang terkait RPJPN, sampai nanti Bapak dan Ibu bisa meneruskan. Mungkin di dinas Bapak dan Ibu ya, Pak, biasanya dinas PPPA ini mengeluarkan perda penasihat gender Ibu. Biasanya nanti driver dari Bapeda. Di sini ada inspektorat? Ada inspektorat? Oh iya Bapak, ini salah satu driver. Kemudian Badan Keuangan Daerah, ada yang hadir? Oh iya. Itu juga aku nanti biasanya bareng-bareng driver penasihat gender ini membuat kebijakan atau payung hukum. Nah, ketika ada kebijakan yang memang mendasar, itu akan ke bawahnya itu akan semakin kuat biasanya. Nah, di sini Kuban sudah ada PPPA ya Pak? Penghargaan belum ya? Nah, ya sekarang PPPA Pak namanya ya. Nah, itu evaluasi penasihat gender yang memang dilakukan setiap tahun, tetapi penghargaan untuk Pak Presiden dari Presiden itu 2 tahun sekali. Itu bagaimana tiap OPD, tiap SKBD itu yang wajib membuat atau menyusun kebijakan, program, kegiatan yang dituangkan agar dapat atau mengimpact ya, harus punya anggaran respons gender, itu pasti melalui proses analisis gender. Nah, itu besok akan lebih detailkan Bapak dan Ibu akan praktek bagaimana sih bikin tor yang respons gender. Itu tentunya dari implementasi strategi pengembangan gender. Nah, ini apa istilahnya template ya, urutan-urutan dari kebijakan pengembangan gender. Nah, Bapak dan Ibu, dulu tahun 2021 sampai 2022
sesuai kebijakannya Deputi yang baru, kami perlu menyampaikan bahwa 2022 sampai sekarang itu ada revitalisasi PUB. Sebetulnya bukan menambah atau apa, kita hanya lebih mendetailkan lah istilahnya, bahwa karena dianggap kebijakannya sudah ada, baik global, nasional maupun lokal, tapi capaiannya kok belum optimal seperti itu. Makanya pimpinan-pimpinan kami bersama Bappenas dan Kementerian Keuangan membuat pedoman yang ini masih proses pedomannya. Nanti akan kami sampaikan ya Bu, kalau sudah jadi terkait revitalisasi PUB ini memang harus ada 7 tahap proses penyelenggaraan PUB. Tidak hanya perencanaan dan penganggaran. Jadi kan dari dulu kan image-nya PPRD, PUB, PPRD. Karena memang perencanaan dan penganggaran yang responsif gender seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, sekarang ada 7 tahapan proses penyelenggaraan PUB. Nah, dulu 2021 ada 7 prasyarat. Sekarang hanya 3 saja prasyaratnya. Ini masuk nanti di PPE Bapak dan Ibu, di aplikasi evaluasi pengaruh gender. Nanti ada kebijakan, SDM dan internalisasi, dan data terpilah. Nah, ini di kelembagaannya, di indikator kelembagaan. Di penyelenggaraannya yang tahun 2021 sebelumnya hanya PPRD, perencanaan penganggaran. Sekarang di 2022 sampai saatnya itu ada 7 proses ini penyelenggaraan PUB. Jadi ada 7 tahapan proses di penyelenggaraan PUB, dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, pengawasan, pelaporan. Nah, ini semua kan banyak ya waktu PPR itu. Pak Albert pernah buka aplikasinya nggak Pak? Ini ya, dulu kan ada 7, sekarang direvisi ada. Sebenarnya sama aja sih Pak, cuma kita lebih simpelkan aja. Nah, ini dulu ada pelaksanaan evaluasi, sekarang sudah ada 7. Ya. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini seperti logical framework yang berjalan. Jadi ketika kita setiap OPD itu punya menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang wajib ya, pasti bagaimana caranya agar anggaran di tiap-tiap OPD, Bapak dan Ibu di sini kan banyak ya, dari dinas kesehatan hadir ya Bapak dan Ibu, kemudian dari Dispora, dari dinas sosial, dinas pertanian, dinas perhubungan. Luar biasa banyak sekali OPD di sini. Bagaimana cara kegiatan Bapak dan Ibu ini bisa responsif gender. Nah, ini melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan pemantauan ini, Bapak dan Ibu harus melihat apa kebijakannya, SDM-nya di tiap-tiap OPD, apakah ada poin, ada tim teknis nggak di dalamnya. Karena banyak sekali pertanyaan, kok kayak nambah kerjaan ya gitu kan. Nanti kita diskusi di sini. Iya, kenapa sih harus bikin analisa gender nih, sedikit banget sih gitu. Kenapa sih harus bikin apa yang responsif gender gitu, harus training anggaran responsif gender seperti itu. Nah, makanya itu butuh alat analisis gender. Nanti saya jelas saja besok lebih dijelaskan nanti oleh fasilitator nasional ya, Pak Yusuf gitu ya, besok hadir. Itu diajarkan bagaimana 9 langkah yang dulu, bagaimana menganalisa 9 langkah, tapi nanti disimpulkan. Pak Yusuf itu nanti menjadi 6 langkah. Sebenarnya sama saja, cuma ada langkah yang menjadikan satu saja sih. Kalau yang biasa menganalisa menggunakan gender analisis metodologi itu, sebelum menjadi gender action budget ya, anggaran yang responsif gender kan harus menganalisa dari sub kegiatan dulu Bapak dan Ibu. Sub kegiatan Bapak dan Ibu apa,
nanti data pembuka wawasannya bagaimana, kemudian isu kesenjangannya dilihat dari akses, partisipasi, kontrol manfaat, kemudian faktor dari penyebab cedera eksternalnya apa, sampai dengan nanti indikator kinerjanya bagaimana. Nah, ini tadi rangkaiannya, kemudian dari revitalisasi PUD ya masing-masing 7 proses penyelenggaraan PUD ini mempunyai pelaku masing-masing. Kalau di kabupaten kota ya PUD dalam rencana itu Bapeda, PUD dalam penganggaran itu BKD ya Bu ya, udah BKD, BKAD ya. Kemudian PUD dalam pelaksanaan itu ya masing-masing OPD itu melaksanakan pemantauan juga seluruh SKPD atau OPD. Evaluasi ini bagian kita nih Bapak dan Ibu. Kita tiap tahun mengevaluasi menggunakan aplikasi PPE itu 2 tahun juga kita ada penghargaannya, penghargaan Pak Presiden. Kemudian untuk pengawasan tentunya dari inspektorat. Kemudian untuk laporan itu nanti PJ lagi di masing-masing kabupaten. Nah ini implementasi PUD ada rencana pelaksanaan evaluasi daerah, sebenarnya sama aja tapi. Nah ini mekanisme koordinasinya ya, KPPA. Kalau kita di pusat ya dengan KL Dekor tadi Bappenas, Kemenkyu, Kemendagri gitu ya. Tambah kita ada Dekor itu Kementerian Desa ya. Kemudian KL Pelaksana ya, dan lembaga yang lain. Dinas provinsi juga sama, dinas kabupaten, kota tadi dengan OPD Dekor ya. Nah ini juga masalah kelembagaan tadi yang kebijakan SDM dan data terpilah itu bisa terpenuhi 7 tahap, 7 proses penyelenggaraan PUD tadi yang dari perencanaan sampai laporan itu tadi menjadi responsif gender. Nah ini kalau ini bidang strategis ya pemangku pembangunan gender tadi sudah dijelaskan bagaimana bisa tercapai kesetaraan gender. Bagaimana sih banyak pertanyaan dari daerah itu, bagaimana sih mendongkrak PGI gitu ya. Ini kemudian ini memang misi nasionalnya untuk tanggung jawab kami Bapak dan Ibu, bagaimana IPG dan IDG itu bisa meningkat gitu. Aktivitas di level input aktivitas Bapak dan Ibu itu levelnya di situ, hanya membuat artinya masih di tahap di subkegiatan itu bisa dianggarkan anggaran yang responsif gender. Nah, intervensi langsung itu politik sosial ekonomi itu sebetulnya dari PGBG. Intervensi pemangku itu adalah bidang-bidang yang mendukung dari IPGG tadi, hukum, infrastruktur, lingkungan, tata kelola dan lain-lain. Nah ini tadi juga sudah dijelaskan kerangka kerja strateginya tadi ya. Ini lebih detail saja. Kalau level OPD, kalau ke unit kerja eselon 1, eselon 2 itu kita di sini ya Bapak dari Ibu, strategi PUD-nya itu kontribusi. Kalau kita KLMO, kalau dari kabupaten kota itu lebih ke subkegiatan di masing-masing perangkat daerah. Nah ini inputnya tadi SDM, anggaran Satgas, kemudian aktivitasnya program kegiatan atau subkegiatan yang responsif gender di berbagai sektor seperti itu. Nanti outputnya apa, kemudian ini outcome-nya itu tadi outcome dan itu ya levelnya di IPG itu Bapak dan Ibu. Iya. Jadi kalau kita memang tanya gimana ya caranya mendongkrak itu, kita memang mulai dari level input aktivitas, output, outcome, baru tekniknya itu memang indeks pembangunan nasional tadi. Nah ini nggak usah ya, ini dari kita pusat ya.
Nah itu tentunya menggunakan itu tadi Bapak dan Ibu gender analisis metode. Besok Bapak Ibu belajar dengan Pak Yusuf, nanti dibantu mungkin sama saya, fasilitatornya dari provinsi, sama-sama praktek itu bagaimana menganalisa isu gender, isu kegiatan Bapak dan Ibu, dan dituangkan ke dalam gender action budget. Gender action budget itu adalah KAK yang responsif gender. Jadi udah dibikin template-nya nanti Bapak dan Ibu. Seperti itu. Nah, GAB itu yang nanti ditagi, yang dilaporkan di dalam PPE, di aplikasi PPE itu. Nah ini sih rekomendasi Bapak dan Ibu pedoman PUBG daerah. Ini jelas banget sih ya. Di sini tugas fungsinya di daerah itu ya, tugas fungsinya bupati, wakil bupati di sini diatur, kemudian tugasnya para pemvokal poin, kemudian bagaimana kabupaten itu bisa mempromosikan para OPD ya, mempromosikan PUG gitu ya, pada usaha kerjanya, memasukkan rencana kerja, melaksanakan pelatihan seperti itu. Nah ini luar biasa, Kaltim baru di mitra kami, Kaltim ini sangat punya komitmen pemerintahnya luar biasa, karena selalu berturut-turut mengadakan pelatihan dan gencar banget untuk mempromosikan gender ini, karena luar biasa. Berarti memang anggarannya juga cukup besar ya Bapak dan Ibu untuk ini. Kalau kita dapat curhatan-curhatan dari daerah-daerah lain itu justru ada yang malah sangat kecil sekali anggarannya untuk mengadakan ini. Tapi artinya sebetulnya anggaran responsif gender itu tidak diadakan, tapi sebetulnya sudah ada di programnya Bapak dan Ibu, cuma Bapak dan Ibu belum awareness saja, belum sadar kalau ini ternyata itu responsif gender kegiatan kita seperti itu. Jadi tidak diadakan, tidak minta anggaran itu enggak, tetapi ada suatu kegiatan yang ternyata suatu kegiatan ini bisa dianalisis gender itu, tidak dimintakan anggaran sendiri itu enggak. Anggaran responsif gender itu tidak dimintakan, tetapi disentuh, dimasukkan gender di dalamnya. Nah ini nanti cara menganalisanya, saya hanya gambaran saja. Ada 5 tahunan itu makro, nanti levelnya itu dokumen perencanaan dan perencanaan. Nanti diajarkan, nanti Bapak ada yang mengerti ya. Nanti Pak Yusuf mengajarkan 4 langkah saja, dari mengidentifikasi indeks PUBG nasional, kemudian dilihat isu kesenjangannya, rencana aksinya itu apa, dan siapa yang bertanggung jawab di masing-masing OPD. Karena indeks pembangunan, indeks pemberdayaan gender di bidang ekonomi itu diidentifikasi nanti, biasanya Bapak nanti diidentifikasi sampai muncul isu-isu, kemudian rencana aksinya apa, siapa yang bertanggung jawab. Oh ternyata IPG-nya bidang ekonomi, OPD dinas perdagangan, IPG pendidikan itu nanti dinas pendidikan. Nanti di dinas pendidikan itu yang menurunkan di masing-masing suatu kegiatan. Nah, OPD yang di sini itu fokus di analisis tahunannya Bapak dan Ibu, di penyusunan gender action budget. Jadi bagaimana membuat KOR atau KAK yang responsif gender, itu aja tugasnya. Itu aja hasil dari menganalisa isu gender di masing-masing subkegiatan Bapak dan Ibu. Nah ini sebenarnya langkah sih ya. Tapi tidak apa-apa, kita belajar, kita harus praktek besok seperti itu. Nah ini ada langkah 1. Yang mana dipraktekkan besok 9 dan 4. Nah nanti besok sudah mulai disederhanakan Pak. Ada 6. Kalau ini kan masih 9 ya. Sebenarnya kalau kita katakan 9, 6 atau berapa, itu nggak masalah. Kalau 4 jadi 6 Pak. Nanti ada bedanya, nanti di sini ada. Nah kalau ini 5 tahunan,
dia identifikasi gendernya, terus identifikasi faktor-faktor penyebabnya, menyusun rencana aksi. Ini biasanya bagus ya ini Bapak dan Ibu yang menganalisa. Ini menggunakan dokumen RPJMD. Nah, kalau ini yang tahunan, ini biasanya Bapak Ibu yang OPD yang membuat ini. Jadi dulu itu ada GPS dan TOR, ya kan Pak ya, gender budget statement. Sekarang hanya gender action budget. Gender action budget itu ya GPS dan TOR itu. Jadi di AD itu udah bentuknya TOR yang responsif gender. Nah, kalau gender action budget itu kan dulu tuh ada RKA, OPD, GBS, KAK ya, macam-macam. Sekarang cukup ini aja RKA, OPD sama gender action budget aja seperti itu. Jadi sebenarnya simplifikasi dokumen aja sih Pak. Maksudnya Bu, Ya. sosial itu gender sebenarnya itu ada yang sudah apa tadi? Penyimpanan. Jadi kalau jam 9 itu Pak, itu analisa dari mulai kegiatan. Jadi menjembatani aja Pak untuk diimplementasikan ke gender action budget. Jadi Bapak Ibu mengidentifikasi kegiatan Bapak Ibu apa. Nanti diajarkan ya sama Pak Yusuf. Data pembuka wawasannya apa? Ada data terpilah nggak? Nama, jenis kelamin, data-data yang dikategorikan gitu ya. Atau usia, atau pekerjaan, atau apa itu. Nanti dianalisa, menemukan isu gendernya, faktor kesenjangan apa itu melalui apakah mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, pembuat manfaat. Tapi APKN itu nggak harus semuanya dipakai. Bisa salah satu dipakai. Perempuan punya akses nggak? Laki-laki punya akses nggak? Perempuan ikut berpartisipasi nggak dalam pelatihannya? Program apa biasanya? Program-program pelatihan di Bapak dan Ibu, semua di Dinas Perkebunan ada pelatihan apa itu ya? Atau KWP, kelompok wanita tani gitu ya. Itu perempuannya kalau dilatih itu ada pelatihan-pelatihan kayak gitu punya ada masalah apa di sana seperti itu. Nah, ini nanti bisa dilihat sebab-sebab kesenjangannya. Kemudian direformulasi tujuan dari kebijakan ini biasanya lebih diresponsif genderkan tujuannya. Kemudian rencana aksinya apa? Nah ini kan panjang ya Bapak dan Ibu. Nah ini gender action budget. Nanti dari 9 langkah itu dituangkan di dalam gender action budget ini Pak. Sebenarnya gender action budget ini adalah lembaran anggaran responsif gender. Dari 9 langkah itu akhirnya nanti dituangkan. Nah ini pilih sumber kegiatannya, analisis kondisinya, susun gender action budgetnya. Jadi gender action budget itu mulai disusun dari tahapan usaha BPS APD. Nah ini Pak disederhanakan dari 6 yang sudah itu. Tetapi kalau ada yang sudah biasa, saya mau nyaman pakai 9 orang selama ini, pakai 9 aja saya bisa kok gitu. Kalau ini lebih ini ya, lebih sebenarnya ini tuh kerangkanya TOR Bapak dan Ibu. Jadi hanya di gitu loh. Tapi kan nanti di TOR lebih dinarasikan kalimatnya. Ini memudahkan saja. Jadi nanti kalau di TOR di langkah 2, 3, 4 ini biasanya di gambaran umum gitu kan Bapak dan Ibu. Nanti rencana aksi biasanya dibawa sendiri. Sebenarnya ini analisa yang membantu membuat KAK aja nih Bapak dan Ibu. Begitu. Nah ini tadi. Nah ini Bu. Ini yang dimaksud GAB ini Bu. Namanya kan seperti ini kan KAK. Setelah membuat analisa sama gender RTPK KAK itu kan udah begini, udah KAK kita. Ini adalah GAB. KAK yang responsif gender itu adalah gender action budget. Nah
ini kan tinggal masukkan dasar hukumnya. Kalau Bapak dan Ibu punya dasar hukum PUB nasional, masukkan dari sudah terpilihnya. Ini langkah kedua nih Bapak dan Ibu. Kesenjangan gendernya apa? Sebab kesenjangan antara SMA-nya ini langkah 3. Nih, masukkan hasil karakteristik penerima manfaatnya, juga proporsi antara perempuan dan laki-laki. Nah, ini masukkan upaya atau metode yang digunakan sesuai hasil survei gender. Nah, ini penerima manfaatnya siapa sesuai range. Nah, ini bentuknya kayak gini. Seperti ini. Sebenarnya bintang ini outputnya ini aja sih kayak seperti itu. Tapi tentunya nanti juga dijelaskan detail lagi gender itu apa, pengaruh sama gender itu apa. Tapi memang tujuannya kita nanti bareng-bareng gimana sih biar tornya Bapak dan Ibu itu lebih tersentuh, lebih disentuh dengan anggaran yang lebih responsif seperti itu. Itu Bapak dan Ibu mungkin cukup ya dari saya. Kita mungkin lebih banyak tanya jawab ya. Kita di sini belajar, saya juga sudah berapa tahun di gender. Itu nggak kita juga Bu. Sebagai apa ya? Karena nggak ada anti klimaks ya. Jadi bahas gender itu kayak bahas kehidupan aja gitu loh, kehidupan, permasalahan, isu sosial sekali ya. Bagaimana menganalisa kita kayak sekolah lagi ya. Dan setiap orang itu dalam menganalisa isu gender itu beda-beda. Tetapi nggak apa-apa, kita kan belajar ya, belajar saja nanti ketika setelah pulang dan kita disampaikan oleh pimpinan, ini loh hasil saya membuat KKN responsif gender. Nah hasil dari KKN responsif gender itu nanti diserahkan ke, dilaporkan ke pimpinan dan akan oleh Bapak dan ini wajib ya dan dibantu oleh dinas PPA. Inspektorat di sini hadir ya Pak. Inspektorat itu Pak sebetulnya ada bintang sendiri. Bagaimana inspektorat itu melihat kualitas dari gender action budget itu Pak. Jadi menemukan nih, jadi sebenarnya inspektorat itu auditor pertama itu tidak cuma membuat ini Pak, tapi di inspektorat itu ada komponen perencanaannya itu pasti bikin ya. Tetapi auditor sendiri itu melihat kualitas GBS-nya. Oh, udah menganalisa isu gender. Oh, udah ada data terpilahnya. Oh, ternyata tujuannya kok kayak gini ya, masih kayak gini. Oh, ternyata kok masih bias gender ya. Oh, ternyata masih memang gender. Atau data-datanya kok kurang mendukung gitu. Nah, inspektorat itu justru fungsinya melihat gender action budget atau KK yang responsif gender di masing-masing OPD dan dia bisa membuat rekomendasi Pak atau melaporkan kepada Pak Bupati bahwa OPD ini belum begini, belum begini BAB nih. Itu kekuatan dari inspektorat gitu Pak. Jadi banyak sekali provinsi-provinsi yang sudah advance dalam PUB, inspektoratnya dan bapedanya itu bagus sekali. Jadi memang perannya itu sangat luar biasa Bu, dari bapeda, dari inspektorat itu dia penting nih. Jadi OPD ini istilahnya dalam tanda kutip takut gitu ya, karena membuat surat rekomendasi, oh ini OPD ini belum, OPD ini sudah, tetapi masih perlu diperbaiki. Nah itu dilaporkan sampai Bupati. Artinya, tetapi Bupati juga harus punya kebijakan itu Pak, kebijakan PUB minimal di dalam kebijakan operasional. Gak usah perda PUB dulu deh gitu. Perda PUB itu panjang ya Pak ya, membuat sampai harmonisasi dan lain-lain, waktunya juga cukup. Nah minimal ada surat edaran, surat
itu sudah ada memasukkan EPO yang responsive gender dimasukkan ke dalam aplikasi Krisna kalau kami Bapak dan Ibu. Jadi dia kayak gini, tinggal di klik dicetak gitu. Mereka udah Bappenas, tapi kalau di daerah kan belum ada. Nah kemarin ada Rakornas tingkat nasional, Kemendagri itu mengundang seluruh kabupaten kota provinsi bahwa nanti di SIPD ya Pak ya, itu akan dimasukkan ke KRT di setiap OPD. Jadi mau bikin instrumennya. Nah, Ibu. Ya, mungkin cukup ya dari saya. Kita lebih banyak sharing aja ya, belajar, diskusi bareng-bareng. Saya juga banyak belajar juga dari gender ini gitu ya. Nggak bisa sehari 2 hari Bapak Ibu belajar gender ini di sini seperti itu. Tapi minimal sudah ada gambaran. Ya, baik itu dari saya. Ya, cuma tanya jawab ya Pak ya. Silakan. Baik, terima kasih.